bakso, teriakku sambil berlari-lari kecil mengejar bakso Aa Kohar yang lewat di kompleksku. Inilah kebiasaanku sejak menyadari ada perasaan selalu ingin bertemu dengan lelaki penjual bakso itu. Hampir setiap hari aku membeli baksonya, hanya untuk bisa melihat wajahnya yang teduh. Padahal kami sama sekali tidak pernah banyak bicara kalau bertemu. Namun, caranya menundukkan pandangan, sering beristighfar dan mampir ke masjid setiap waktu sholat, selalu membuatku semangat menirunya. Aku merasa tidak berdosa mengagumi Aa Kohar yang aku sendiri tidak tahu apakah dia memiliki istri atau belum. Toh aku mengaguminya hanya untuk memotivasiku menjadi wanita baik-baik. Apa pantas ya wanita seperti aku ini menyukai orang soleh yang tingkat keimanannya jauh di atasku? Hah? Kamu lagi suka sama seseorang, Sher? Sejak kapan? Mengapa tidak pernah cerita sama aku? Bukannya menjawab pertanyaanku, Wardah malah menodongku dengan beragam pertanyaan yang sudah kuduga sebelumnya. Sebenarnya aku tidak ingin menceritakan masalah ini pada siapapun. Tapi aku tidak ingin menjadi gila karena mengagumi lelaki yang tidak jelas statusnya. Setidaknya dengan bercerita pada Wardah bisa membuat hatiku sedikit lega. Jawab dulu pertanyaanku, Suatu saat, kalau aku udah siap, pasti akan cerita tentang orang itu. Semua orang kan punya hak untuk suka sama siapa aja, Sher. Kenapa kamu harus bingung? Yang penting kesukaanmu pada orang itu jangan membuatmu lupa batasan sama lupa pada Allah. Wardah menjawab dengan nada merendah. Tampaknya ia agak kecewa karena aku tidak menceritakan padanya tentang lelaki yang aku kagumi. Tapi aku ngerasa gak pantas, Kamu kan tahu siapa aku dan bagaimana asal-usulku. Jadi kenapa? Apa karena kamu merasa buruk, lalu gak boleh suka sama orang baik-baik? Ingat, Allah berfirman bahwa lelaki baik hanya untuk wanita baik-baik, dan lelaki tidak baik hanya untuk wanita tidak baik, Sher. Kalau kamu memang kagum sama lelaki baik dan ngerasa nggak pantas, maka pantaskan dulu diri kamu. Berusahalah jadi wanita yang baik agar kelak dapat lelaki yang baik seperti orang yang kamu kagumi. Tapi ingat, dalam proses berubah menjadi baik, jangan pernah meniatkannya karena laki-laki itu, tapi niatkan karena Allah. Allah itu maha adil, Sher. Dia gak mungkin kasih jodoh lelaki soleh dengan wanita tidak baik. Kalaupun dijodohkan dengan wanita tidak baik, mungkin wanita itu punya keturunan yang baik, atau di masa depan dia akan menjadi wanita baik. Jadi gak ada salahnya kamu kagum sama lelaki itu, namun juga harus berusaha untuk jadi wanita baik. Wardah akhirnya bercerita panjang lebar. Aku hanya menunduk mendengar penjelasannya. Ada rasa hina dalam diriku yang mengagumi Aa Kohar. Seminggu setelah percakapanku dengan Wardah, akhirnya Allah memberiku hidayah untuk menggunakan khimar atau kerudung, walaupun tidak sepanjang milik Wardah. Setidaknya mahkotaku yang biasa tergerai indah ini sudah tidak terlihat lagi. Wardah sangat kaget melihat perubahanku. Ia berulang kali berucap hamdalah sambil matanya terlihat berkaca-kaca, lalu memeluk dan mengusap-ngusap punggungku.
Semoga istiqomah, ukhti. Bisiknya pelan. Namun benar kata Wardah, hijrah bukanlah sesuatu yang mudah untuk dijalani. Aku berulang kali mendapat cibiran dari rekan kerja dan tetangga yang semakin riuh menggosipiku serta menyindir perubahanku. Walaupun sudah pakai pakaian tertutup, tetap aja dia mantan pelakor. Buat apa berjilbab kalau hatinya masih? Kerudung cuma buat tameng aja. Dan masih banyak perkataan buruk yang harus aku terima. Sungguh menyakitkan. Namun sekarang aku punya Allah. Aku punya tempat bersandar ketika dihina orang. Tidak seperti dulu yang rapuh dan terombang-ambing ketika kena masalah. Lalu perasaanku masih sama seperti dulu. Aku masih mengagumi Aa Kohar walaupun sekarang sudah tidak lagi membeli bakso untuk berusaha mendekatinya. Aku tidak tahu mau diapakan perasaan ini agar hilang. Aku sudah berusaha menyibukkan diriku dengan pekerjaan dan fokus memikirkan Putri. Berusaha menikmati kebersamaanku bersama Putri. Tetap saja rasa ingin memiliki pasangan itu ada. Terlebih umurku masih menginjak kepala 3 yang dipenuhi dengan gairah ingin diperhatikan dan gairah biologis yang terkadang memuncak di tengah bulan. Pada akhirnya lagi-lagi Wardah menjadi tempat curhat keduaku setelah Allah yang pertama tentunya. Aku merasa hanya Wardah yang mengerti perasaan keperempuanku sampai saat ini. Kamu tahu maksud aku kan, Ar? Sulit bagiku untuk hidup sendiri tanpa pasangan. Sulit dalam fisik, psikis, dan biologis. Aku takut terjerat dalam jurang dosa yang sama karena tidak bisa mengendalikan perasaan itu. Seperti saat aku ditinggal mantan suamiku dulu. Akhirnya aku bercerita jujur walaupun ada rasa malu untuk mengatakannya. Namun aku sadar Wardah bisa menjaga harga diriku dan tidak akan menertawakannya. Berarti kamu butuh menikah, Sir. Segeralah menikah agar tidak sampai tergoda bisikan syaitan lagi. Aku tercengang. Iya, selama ini aku hanya fokus pada perasaanku terhadap Aa Kohar. Namun tidak sempat berpikir untuk menikahinya. Tapi masalahnya, aku terlanjur menyukainya. Mana mungkin bisa menikah dengan orang lain? Terlebih sejak berhijab, aku tidak pernah dekat dengan laki-laki. Bukannya kamu sudah pernah suka dengan laki-laki yang katamu baik itu ya? Wardah langsung membuyarkan lamunanku, seperti tahu apa yang sedang aku pikirkan. Iya, tapi apa, Sir? Masalahnya aku tidak tahu apakah lelaki itu sudah menikah atau belum. Aku juga malu untuk mengungkapkan perasaanku terlebih dahulu. Apa? Jadi kamu nggak tahu statusnya? Aku menggeleng. Aku nggak tahu caranya, Ar. Masa aku menanyakannya langsung? Malulah. Mau ditaruh di mana harga diriku? Apalagi aku ini janda. Sir, kamu tahu kisah awal pernikahan Siti Khadijah dengan Rasulullah? Bukankah Siti Khadijah juga seorang wanita dan janda? Namun beliau yang terlebih dahulu mengungkapkan perasaannya pada Rasulullah. Tapi itu sedikit pun tidak menjatuhkan harga diri beliau. Karena cara yang digunakan benar. Kamu bisa meniru cara beliau agar mengungkapkan duluan. Bagaimana? Aku tersentak. Ternyata dalam Islam juga ada cerita seperti itu. Bahkan aku tidak tahu betapa jauhnya aku dari syariat Islam. Dalam hati aku bertekad untuk membacanya sendiri nanti sepulang ke rumah.
Kalau kamu mau dan serius, aku bersedia buat bantu. Perkataan Wardah langsung membuatku bersemangat. Aku harus benar-benar menyelesaikan masalah perasaanku ini agar tidak berlarut-larut. Bagaimana caramu membantuku? Aku akan jadi perantara kamu untuk menyampaikan perasaan kamu pada lelaki itu. Tentunya dengan suamiku agar lebih nyaman. Sekarang kamu katakan siapa lelaki itu? Orang itu A.A. Kohar. Piuh. Minuman yang diminum Wardah langsung disembur ke depan. Untung tidak sampai mengenai wajahku. Sudah kuduga dia akan bereaksi berlebihan mendengar nama penjual bakso itu. Kenapa bisa kamu suka dengan... Sudahlah Ar, kamu mau bantu aku atau tidak? Jangan membuatku semakin malu begini. Iya, aku akan bantu. Nanti sore sepulang kerja, aku akan ajak suamiku beli bakso di A.A. Kohar. Sepulang dari bekerja, aku langsung menyusul Putri dan langsung mengajaknya ke wahana kolam renang. Rasanya malas mau pulang karena khawatir pikiranku kacau dan menunggu-nunggu kabar dari Wardah. Seharian bermain dengan Putri cukup menghiburku. Selama ini aku terlalu terlena dengan perasaanku, sampai lupa bahwa aku memiliki putri kecil yang menghilangkan segala gundah gulana dalam hatiku. Kelucuannya, kepintarannya, dan kedewasaannya membuatku lupa segalanya. Tiba-tiba aku berpikir, seandainya A.A. Kohar menolakku pun, aku tidak akan masalah. Aku sudah memiliki putri. Aku janji akan membawanya kemanapun aku pergi. Mungkin selama ini kesepianku disebabkan aku terlalu sibuk bekerja dan berpikir bahwa aku sendirian. Padahal ada putri yang setia menemaniku selama ini. Ibu macam apa aku yang sibuk memikirkan laki-laki yang bukan mahram daripada memikirkan anak sendiri. Tapi pada akhirnya, kala malam itu tiba, aku mulai merasa sendiri lagi. Putri sudah tertidur lelap sambil memelukku dengan sayangnya. Kupandangi wajahnya yang mirip mantan suamiku dulu. Sungguh menggemaskan. Aku tidak akan membiarkan masa depan anakku hancur sepertiku. Aku akan mendidiknya menjadi anak soleha sehingga selalu berada dalam penjagaan Allah. Setelah melepaskan pelukan Putri, aku langsung berdiri melaksanakan sholat malam. Kebetulan tadi aku sempat tertidur, yang artinya sudah boleh melaksanakan sholat tahajud. Ngantuk yang melanda akhirnya membuatku tertidur lagi di atas sajadah setelah melaksanakan 4 rakaat salah tahajud dan 1 witir. Seperti biasa, hari ini aku berangkat kerja dengan agak semangat. Ternyata bisa menyayangi Putri sepenuhnya sangat membuat hari-hariku berwarna. Aku berjanji tidak akan mengabaikannya lagi hanya karena perasaan kewanitaanku yang lemah ini. Jadi gini, Sir. Sebenarnya A.A. Kohar itu sudah duda. Ditinggal meninggal istrinya 3 tahun yang lalu. Pada akhirnya aku mendengar penjelasan Wardah langsung mengenai status A.A. Kohar. Setidaknya aku tidak merasa bersalah, karena ternyata A.A. Kohar tidak memiliki istri. Tidak kupungkiri, harapan ingin memilikinya muncul kembali, namun tidak sebesar dulu. Tapi Sir, setelah aku bertanya apakah dia berniat untuk menikah lagi, ternyata dia menolak. Dia hanya ingin memiliki satu bidadari yang menemaninya di dunia dan di akhirat.
yakni almarhum istrinya. Dia sangat menyayangi almarhum sampai rela mengajak dua anaknya sendirian dan mengerjakan semua aktivitas rumah tangga sendiri. Di hatinya cuma ada satu nama, yakni istrinya. Dia hanya mau menunggu pertemuan dengan istrinya di surga kelak. Dia hanya berusaha menjadi laki-laki baik agar pantas menampingi istrinya di surga. Itulah ucapan yang dia sampaikan dengan wajah sendunya, Sir. Masya Allah, aku baru kali ini melihat cinta setulus itu dari laki-laki kepada istrinya yang sudah meninggal. Biasanya, lelaki sebaik apapun akan meninggal lagi ketika sudah ditinggal mati istrinya. Mataku langsung berkaca-kaca. Hatiku semakin berdesir hebat. Entah antara perasaan kagum, terharu, dan kecewa bercampur jadi satu. Kamu sabar ya, Sir. Mungkin dia memang bukan jodohmu. Allah masih ingin mengujimu agar bisa fokus mencintai Allah saja. Kelak, kalau kamu benar-benar sudah tidak kuat dan ingin menikah, aku bisa membantumu. Kamu bisa ajukan CV ke aku biar aku sampaikan ke murabbiku. Aku tersenyum kejut. Sepertinya aku masih ingin sendiri dulu, Ar. Terima kasih sudah peduli padaku. Biarkan aku menikmati hijrahku untuk kebersamaanku dengan putri. Insya Allah, punya teman kayak kamu aja, aku udah bahagia. Wardah langsung memeluk tubuhku. Aku merasa seperti orang lain sekarang. Teman yang jauh berbeda dari temanku yang dulu. Dulu aku berteman dengan teman-teman yang berpenampilan seksi dan selalu memandang negatif pada mereka yang berkerudung panjang. Namun sekarang, aku justru berteman dekat dengan wanita berjilbab lebar. Terima kasih atas hidayah yang kau berikan, ya Allah.